Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali pada malam sunyi di minggu terakhir bulan suci Ramadan karena mendapatkan tamu istimewa, Gus Ismet, putra dari Kiai Fuad Hasyim. Beliau adalah cucu dari Kiai Abbas, Panglima 10 November. Buyut tepatnya gitu. Buyut ya, Cicit. Beliau adalah cicit dari Mbah Abbas, Panglima 10 November. Ketika Indonesia sedang genting-gentingnya melawan kolonialisme, penjajah Belanda. Di mana-mana penjajah itu menyakitkan Kiai. Alhamdulillah, ini sebuah anugerah tersendiri bagi saya karena beliau tidak hanya datang membawa jejak sosok pahlawan dalam kenangan kita, Mbah Abbas, tapi juga membawa pemikiran dan gerakan yang ternyata terus berlanjut. Insya Allah. Dengan konteks kesejarahan yang berbeda-beda tentunya, Gus. Konteks kesejarahan Mbah Abbas berbeda dengan konteks kesejarahan Mbah Fuad Hasyim, berbeda juga dengan konteks kesejarahan Gus Abbas atau Gus Ismet. Nah, konteks kesejarahan ini memiliki dua nilai keutamaan sebagai bukti sejarah sekaligus sebagai sebuah nilai keutamaan yang bisa ditransformasikan kepada lingkungan. Sehingga Gus Ismet ini sosok historis ini. Bukan ahistoris. Sosok Mbah Fuad Hasyim juga sosok yang historis. Sosok Mbah Abbas juga sosok yang historis. Syura wal istifadhah. Bisa dilacak dalam konteks kesejarahan. Jadi bukan imajinasi, bukan halusinasi, tapi memang real, bagian daripada pelaku-pelaku sejarah. Kalau istilah Ibnu Khaldun itu sosok-sosok yang real dalam waqi'ul umran al-basyari, realitas perkembangan sebuah peradaban manusia. Itu masih bisa dilacak dan bisa dirasakan dalam proses keberlanjutan gerakan. Dalam konteks ini tentu yang tidak ada yang paling istimewa dan paling bisa mengikat dalam teori sosiologi Ibnu Khaldun selain fanatisme agama. Lah, fanatisme agama kita ini adalah agama yang membebaskan dan mencerahkan, dan fanatisme agama kita ini adalah sebuah fanatisme yang mengikat pembebasan dan pemberdayaan untuk sebuah peradaban. Sehingga hal-hal yang sekiranya halu, hal-hal yang sekiranya menghegemoni, hal-hal yang sekiranya anarkis, hal-hal yang sekiranya merusak nilai-nilai kemanusiaan, merusak maqasid syariah, mau tidak mau harus kita lawan. Karena ini melanggar sebuah ikatan fanatisme kita, asobiyah kita, terkait dengan prinsip-prinsip agama yang dirumuskan dalam konteks maqasid syariah. Dan inilah yang mewarnai dalam sejarah Mbah Abbas, Mbah Fuad Hasyim, Gus Abbas, dan juga Gus Ismet. Saya ingin dari Gus Ismet, ada kisah menarik apa Gus? Jadi dulu itu Mbah Maksum dengan Mbah Abbas itu sangat erat sekali, sahabat. Oh, sezaman itu? Sezaman, dan sangat sahabat sekali dan sangat akrab. Berarti betul-betul syura wal istifadhah, Gus. Bukan ya. Sejarah fiktif, Gus. Bukan fiktif itu. Jadi memang, sekarang kan lagi rame-rame Pak Alawi yang fiktif ingin dinonfiktifkan. Iya, betul. Oke. Lanjutkan ceritanya, Gus. Jadi bukan sejarah yang abal-abal ya. Ada manuskripnya. Jadi memang
Mbak Abbas dengan Mbak Maksum itu sangat erat sekali hubungannya. Konon katanya dulu itu beliau ketika diundang langsung oleh Mbah Hasyim Asy'ari terkait dengan masalah pergerakan 10 November. Mbak Abbas itu singgah di Mbak Maksum di Lasem. Dan sempat istilahnya sharing lah dengan Mbak Maksum. Dan Mbak Maksum sangat mendukung sekali. Karena Mbak Maksum pun termasuk orang yang sangat akrab dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Dan ketika itu Bung Tomo pada 10 November itu, sebelum 10 Novembernya, Bung Tomo itu matur ke Mbah Hasyim untuk bergerak. Tapi Mbah Hasyim itu malah jangan dulu. Nanti nunggu macan dari Cirebon. Bung Tomo itu siapa? Macan dari Cirebon itu. Ternyata Mbah Abbas. Dan Mbah Abbas. Tapi Mbah Abbas bukan Mbak Alawi ya, Gus? Bukan. 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 Dan memang pada saat itu karena mungkin Mbah Abbas itu karomahnya luar biasa. Mbah Abbas itu bisa dikatakan kiai yang alim, bukan hanya sekedar alim di keilmuan agama ya, di keilmuan kitab-kitab agama, tapi juga kalau kata orang Jawa Timur jaduk kali ya. Kalau kata orang Cirebon sakti ya. Alhamdulillah Mbah Abbas betul-betul pelaku sejarah, bukan mengaku-ngaku sejarah. Dan itu tercatat ya dalam sejarah Indonesia. Betul. Lanjut. Dan karena dengan karomahnya beliau, Mbah Abbas itu ketika bergerak di 10 November, mungkin sudah masyhur, sudah banyak yang tahu. Cuman mungkin tahunya baru dari katanya saja. Tapi kalau saya jelas dari cerita dari abah saya langsung. Itu Mbah Abbas menjatuhkan pesawat-pesawat Belanda itu bukan dengan senjata, Kiai. Dengan kacang ijo. Butiran kacang ijo dengan disentil. Dan riwayat ini, khobar ini, saya dengar tidak hanya dari Gus Ismet saja. Pada saat saya masih kecil, ketika mendengarkan ceramah dari Mbah Kiai Haji Hamid Baidowi, itu beliau juga sering menceritakan hal ini tentang sosok Mbah Abbas itu. Dan Mbah Hamid itu bahkan seringkali menceritakan tentang sosok Mbah Abbas terkait dengan sejarah awal perlawanan terhadap penjajah itu. Dan sebenarnya karomahnya beliau itu, Mbah Abbas itu bukan hanya itu, Kiai. Pakai sorbannya dibas. Itu nggak tahu penjajah itu kok sambil renang. Ada renang semua, disangkanya lautan mungkin. Padahal ya awang-awang, bukan lautan. Pemirsa jangan salah paham, ini bukan cerita halu, tapi ini bagian daripada rahasia Allah. Bagian daripada rahasia Allah, dari efek doa yang dimunajatkan oleh beliau Mbah Abbas melalui ikhtiar beliau, sehingga tadi disampaikan oleh Gus Ismet ketika melempar kacang hijau itu sebagai bentuk ikhtiar. Bukan kacang hijaunya yang menjatuhkan pesawat, tapi Allah yang menjatuhkan pesawat itu. Tapi tetap sebagai simbolik kacang hijau. Sebagaimana serban juga, itu juga efek doa Mbah Abbas dengan ikhtiar nyabetkan sorban, tapi seluruhnya itu adalah rahasia Allah yang memang melalui doa beliau selain juga Allah ingin memberikan anugerah kemerdekaan kepada bangsa ini, sehingga ini kan bagian daripada rahasia doa orang yang terzalimi. Betul. Mbah Abbas sebagai sosok agung mulia, memimpin negeri, memimpin seluruh masyarakat yang terzalimi, mewakili energi mayoritas masyarakat yang terzalimi, sehingga doa beliau didengar oleh Allah. Dan ini bukan sebuah halusinasi, tapi ada hadisnya. Doaul mazlum mustajabah. Doa orang yang dizalimi adalah dikabulkan. Jadi ini bukan cerita halu,
tapi memang energi doa dari orang yang dizalimi dan Nabi yang mengatakan ini dan dipraktekkan oleh Mbah Abbas. Jadi dan sebenarnya itu karomahnya Mbah Abbas itu turunan dari abahnya, Mbah Abdul Jamil. Yang mana Mbah Abdul Jamil itu adalah putra dari Mbah Muta'ad. Dan Mbah Muta'ad adalah menantu dari Mbah Muqayyim. Mbah Muqayyim itu pendiri Buntet. Pendiri Buntet pesantren. Pendiri pesantren Buntet bukan Mbah Abbas, Gus. Sejak Mbah Muqayyim itu. Mbah Muqayyim. Oh iya. Cuman karena memang yang masyhur Mbah Abbas, jadi orang tahunya Mbah Abbas. Padahal bukan. Mbah Abbas itu buyut dari pendiri. Seperti pesantren Langitan, orang tahunya yang mendirikan Mbah Abdul Fakih. Ada Mbah Nur dari Tuyuan. Tuyuan Lasem. Betul. Sehingga Kiai Langitan itu adalah regenerasi dari Kiai Lasem. Bagian daripada zuriyah dari Mbah Sambu. Betul. Dari keluarga istri Gus Ismet. Dan Mbah Sambu bukan Mbah Alwi, Kiai. Oke. Ada saja caranya. Karena Mbah Sambu itu kan ini bukan nyindir tapi ngepaske. Memang karena beliau itu ini As-Samarqandi dari Samarkand. Mbah Sayyid Abdurrahman Samarqandi. Jadi bukan Mbah Alwi. Dan saya pemirsa lebih memilih riwayat yang menyambungkan ulama-ulama Nusantara melalui jalur Wali Songo yang tidak melewati Mbah Alwi. Mengapa saya lebih memilih itu? Karena kalau melewati Mbah Alwi itu rawinya penjajah. Betul. Ibarat rawi cacat. Kalau rawi cacat itu kan tidak muktabar itu. Makanya saya pengen betul-betul dari lingkungan tradisi masyarakat pesantren untuk betul-betul berpegang pada sistem periwayatan yang sahih. Bukan sistem periwayatan yang melalui jalur riwayat-riwayat yang diragukan. Karena dalam kondisi apapun, penjajah itu punya kepentingan hegemoniknya untuk mengelabui komunitas objek jajahan, sehingga dia akan melakukan apa saja yang bisa dia lakukan dengan target untuk bisa menjajah, bahkan mengecoh sejarah-sejarah negeri ini. Dan rupa-rupanya sekarang juga ada dari keturunan Mbah Alwi yang mengecoh makam-makam juga, Gus ya. Oh, banyak. Banyak. Dan saya sekali lagi lebih memilih Wali Songo itu bukan jalur Mbah Alwi, karena jalur Mbah Alwi itu diriwayatkan oleh penjajah yang dalam sistem periwayatan itu sudah cacat di mata saya. Saya sebagai masyarakat Jawa, saya sebagai orang Jawa. Lanjut. Dan nyuwun sewu, memang karena Wali Songo kan bukan Mbah Alwi, ya. Artinya kalaupun ada konteksnya yang istilahnya untuk untuk menelusuri tentang perjuangan Wali Songo melalui Mbah Alwi yang nggak nyambung, karena nggak ada kaitannya. Justru dan rawinya jelas-jelas rawi penjajah. Iya. Apalagi udah jelas kan sejarahnya. Apalagi pihak Robito sendiri pernah mengeluarkan satu video melalui sosial media. Mereka mengakui bahwa Wali Songo itu bukan sumber dari nasabah, dalam versi Mbah Alwi, tapi bersumber dari sejarah. Dan ketika dilacak memang bersumber dari Van de Beek. Sosok orientalis yang memang diciptakan oleh Belanda untuk belajar agama, sehingga bisa menjadi intelnya penjajah lah, katakan begitu, sampai bagaimana bisa mengecoh objek jajahannya. Dan saat itu juga ditemani oleh mufti Belanda, Habib Osman bin Yahya. Betul. Dan betul-betul memang sehati itu Habib Osman bin Yahya dengan Sunan Kudus dan Van de Beek. Maaf ya, orang Jawa nyebutnya salah saya. Dan itu menurut saya, Bu Kiai, gerakan-gerakan seperti itu kan menurut saya ya Kiai, bahaya.
Artinya bahaya itu bisa saja merubah sejarah. Sementara yang namanya sejarah sampai kapanpun tidak akan bisa dirubah. Tapi kalau dengan cara seperti itu yang mohon maaf menjual turunan atau dzurriyyah dengan selalu mengatasnamakan dzurriyyah apa itu kan menjual sama aja Kiai. Sementara masyarakat kita itu kan awam. Kalau yang percaya ya percaya aja. Sementara nyuwun sewu dzurriyyah atau tidaknya aja masih belum jelas. Ya kan? Bahkan bisa dikatakan bukan. Karena juga bukan. Terputus 5 abad setengah. Oh iya, bukan jelas. Jadi dan jangan ini sampai menyadarkan masyarakat terkait dengan ini itu perjuangan luar biasa. Wah, luar biasa Kiai, Masya Allah. Karena sudah 1 abad catatan itu mengakar. Dan sebenarnya kan gini. Bahkan sudah ada banyak buku-buku yang mengkisahkan Wali Songo dari jalur Ba'alwi, guys. Nah, yang diterbitkan oleh Malaysia dan lain sebagainya. Iya, itu kan sangat Masya Allah, nyuwun sewu, pembodohan masyarakat. Tapi kembali ke Kiai Mbah Abbas, guys. Iya. Pesan-pesan dari Mbah Abbas dalam konteks keberagamaan dan kebangsaan ini ada nggak Gus yang bisa yang sampai kepada Gus Ismet? Abah saya itu kayak kendang Kiai. Kalau nggak ditabung nggak bunyi. Tapi kalau di keluarga itu diam Kiai. Saya bisa ngobrol dengan abah saya itu karena abah saya dari tahun 2000 sampai beliau wafat itu kemana-mana sama saya. Saya drivernya Kiai. Jadi kalau Abah Fuad Hasyim ceramah di desanya mertua saya, Gus, ya, di Luwung Batang. Iya, betul. Wow, itu mesti tumpak blek di situ. Dan itu singa podium betul. Ketika perjalanan sama saya itu sambil ngobrol. Dan abah saya selalu jawab cerita ke saya. Ada kisah apa, Gus? Cerita-cerita yang menarik, Gus. Abah saya itu sebenarnya ini yang saya ingat Kiai, tentang masalah pesan-pesan dari Bang Bas, tentang masalah negara kita. Jangan pernah kita itu keluar dari ideologi negara Pancasila. Jangan pernah keluar dari situ. Karena apa? Pancasila itu yang merumuskan bukan siapa-siapa, para ulama. Subhanallah. Para kiai, para ulama NU. Itu Pancasila. Ketika merumuskan Pancasila itu, ketika Indonesia pengen merdeka, zaman itu, waktu itu zaman dijajah Jepang, kalau nggak salah Jepang, itu ketika mau merdeka, kata Jepangnya, kamu sudah punya dasar belum? Apa dasarnya? Pengen merdeka itu, asasnya apa? Ideologinya apa? Jangan sampai kamu malah perang sendiri-sendiri, perang saudara. Malah dari situlah merumuskan itu kalau nggak salah di Cilangkap di daerah Bogor situlah. Kumpul para kiai, para ulama NU merumuskan kemerdekaan negara Indonesia. Apa ini asasnya? Kalau Islam, masyarakat kita itu bukan hanya Islam, ada Hindu, Buddha, Kristen, mereka protes pasti. Ketika dirumuskan agama Islam, protes semua yang Kristen, yang non-Muslimnya. Nah, ketika dirumuskan Kristen, sebaliknya protes semua yang non-Kristennya. Sebaliknya sampai ke agama Buddha atau yang lainnya. Akhirnya digodok, muncullah jadi Pancasila itu. Lantas prinsip keutamaan yang dipesankan, ditanamkan oleh Mbah Abbas itu tertanam betul di Gus Abbas ya. Di Gus Ismet juga. Betul. Sampai garang melawan mereka yang akan merongrong ideologi Pancasila. Ya, betul. Seperti bagaimana Gus Abbas menghadapi FPI, HTI. HTI itu maksudnya. Ya. Saya teringat Gus, tahun 2009 ya. Itu betapa garangnya FPI dengan mengatasnamakan sebagai cucu Nabi ya, betul. Dan membius masyarakat Nusantara ini, Indonesia, bahkan tidak sedikit masyarakat santri yang terpengaruh oleh gaya FPI, bahkan masuk ke dalamnya. Tapi yang saya saksikan, saya sampai merinding Gus, ceramah Gus Abbas dengan betul-betul
marah, Iya. Singa itu apa, meraung-raung, Iya. seperti ibarat singa itu meraung-raung di podium dengan garangnya menghadapi para gerombolan Iya. FPI Iya. yang meminjam istilah Habib Rizik sendiri ini, Iya. dipimpin oleh preman lokal Habib Rizik. Istilah ini istilah Habib Rizik sendiri, Gus, bukan istilah saya. Iya, betul. Jadi jangan salahkan Kiai. Jangan salahkan saya. Karena Gus Dur, riwayat dari Gus Dur, Iya. Habib Rizik mengaku kalau beliau preman lokal. Ya. Jadi dipimpin oleh preman lokal, dan Gus Abbas berani sendiri. Kiai-kiai pada sungkan itu. Iya. Tapi Gus Abbas di podium dengan garangnya begitu. Ternyata ini nilai-nilai Pancasilaisnya Gus Abbas ini sudah ditanamkan sejak Mbah Abbas, Gus, ya. Betul. Sampai nggak peduli di hadapan siapapun karena ini pesan leluhur. Ya, ibaratnya amanat ya. Amanat. Kalau amanat itu kan harus dijaga. Dan memang saat itu kan para habib belum ketahuan kalau nasabnya putus. Masyarakat masih percaya kalau cucu Nabi. Betul. Sehingga kalau sekarang enak saja menghadapi karena ABF. Ya, mohon maaf. Dengan adanya, mohon maaf saya singgung ya, Kiai. Ya. Masalah yang mengaku-ngaku dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Maaf saya mengatakan oknum ya, karena mungkin tidak semuanya. Karena Habib juga manusia ya. Manusia tempatnya salah dan dosa kan, Kiai. Oknum habaib itu kadang-kadang halunya berlebihan, Kiai. Dan ini kalau halunya hanya ngobrol berdua aja nggak masalah. Di forum, di ceramah pengajian, bahkan disaksikan para muhibbinnya, para jamaahnya, dan halunya itu menurut saya malah sampai istilahnya nggak masuk akal, bahkan menyalahi syariat. Mohon maaf ya. Menyalahi syariatnya apa? Kayak contoh ada salah satu oknum habib yang mengatakan bahwa datuknya itu mi'rajnya berkali-kali. 70 kali 10 kali satu hari. 70 kali ya mi'rajnya itu. Kan lucu lah, Rasulullah aja mi'raj 1 kali dalam seumur hidup. Iya kan? Berarti melebihi Kanjeng Rasul kan? Ini gimana? Kalau menurut saya, mohon maaf Kiai, menyesatkan. Dan yang diceritakan itu kan Fakih Muqaddam. Nah, padahal kita ini diajarkan oleh ulama kita, namanya mujtahid mutlak itu hanya 4, Gus. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tapi Habaib memunculkan mujtahid mutlak dengan sosok Fakih Muqaddam. Ini kan ajaran baru di NU ini. 5 madhab. 5 madhab. 5 madhab dari reproduksi Habaib. Dan masih banyak lagi. Jadi kesannya kan ini, Kiai. Kesannya pengen berdikari gitu. Atau ini langkah senyap, kudeta senyap, pelan-pelan untuk menggeret orang biar ke arah ini, meninggalkan madhab 4 mungkin gitu. Jadi pengen punya madhab sendiri, diakui gitu ya. Diakui. Jadi ngintip-ngintip dulu. Betul. Nanti kalau sudah semuanya satu arah ke mujtahid mutlak versi Habaib, nanti meninggalkan madhab 4 itu. Betul. Dan ini kan yang saya gerakan seperti ini kan yang saya pernah baca itu mirip dengan, mohon maaf ya, kejadian di Indonesia di 65 PKI itu, senyap gerakannya. Cuman bedanya kalau PKI kan tanpa agama, ya. Kalau ini kan malah menjual agama. Dan sangat agamis sekali. Bahkan sampai membawa mohon maaf, bawa Rasulullah kan. Dan itu masyarakat kita itu paling gampang digoreng ke masalah agama. Jadi Gus Abbas sekarang ini lebih ringan. Kalau Gus Abbas yang cucu dari Mbah Abbas ini, kakaknya Gus Ismet, kakak ya Gus? Kakak persis ya Gus? Enggak, kakak kandung sih, cuma enggak langsung. Gus Abbas sekarang ini lebih ringan Gus. Iya. Kalau 2019 itu kan masih sendirian ya. Dan betapa beratnya Gus. Karena masyarakat mengira itu Habib itu betul-betul cucu Nabi. Betul. Sekarang kan sudah meletus. Ya. Kayak gunung
es gitu, yang Ibarat, meleleh. betul. Semua masyarakat akhirnya tahu kalau Habib itu bukan cucu Nabi, Iya. sehingga banyak yang sekarang sudah nggak seperti dulu Habib ini, nggak sesakral Iya. sebelum tesis Kiai Imad keluar gitu. Betul. Dan sebenarnya yang membongkar bahwa Mbak Alwi itu bukan cucunya Rasulullah bukan Kiai Imad. Siapa Gus? Ya dari dulu juga banyak kayak imam-imam yang di Mesir itu sudah mengatakan. Kiai Imad memukul gong. Iya, hanya memukul gong. Ya, memukul gong. Memukul gong untuk di Indonesia. Kan gitu ya. Memang karena di Indonesia itu awalnya dari Kiai Imad, otomatis masyhurnya kan Kiai Imad yang memukul. Kalau dari dulu sudah ada. Dan meskipun begitu jasanya tetap luar biasa Kiai Imad ya. Luar biasa. Berani memukul gong. Siapa yang berani Kiai? Dikeroyok banyak orang tetap tegar gitu. Kiai Imad itu gentle. Berani. Jadi Mbah Gus Abbas berani menjaga pesan leluhur beliau Mbah Abbas di hadapan habaib yang masih dicitrakan sebagai cucu Nabi. Iya. Kiai Imad berani memukul gong. Bahwa habaib itu bukan cucu Nabi dengan berbagai data yang sangat kuat ya. Betul. Karena kalau kita mengacu dari yang dulu-dulu imam-imam yang di Mesir, yang di Syria yang mengatakan bahwa Mbak Alwi itu putus ke Rasulullah, masyarakat Indonesia nggak ada yang tahu Kiai. Ada tahu nggak ada percaya ya? Iya. Karena suaranya bukan dari orang Indonesia. Bukan dari Kiai. Ya. Dan bukan orang Indonesia Kiai. Ketika Kiai Imad tesisnya tentang masalah Mbak Alwi dan putusnya nasab Mbak Alwi Rasulullah, baru orang Indonesia tahu. Dan banyak yang percaya, walaupun perlawanan juga ada, gitu Kiai. Dan ini betul-betul dari Kiai NU, dari Kiai pengurus NU, pengurus pusat NU, PBNU. Dan karya-karyanya adalah karya-karya yang menguatkan khasanah NU, ya, Kiai Imad itu. Betul. Jadi akhirnya orang kayak percaya semua gitu ya. Betul. Dulu ada ketua MUI nggak ada yang percaya, gitu. Yang mengatakan Habib itu nggak anu. Cuman kan saya gini Kiai. Dengan tadi saya bilang yang masalah seperti itu, yang halu, yang menyesatkan. Kok pada diem aja? Belum Gus. Ini pelan-pelan nanti akhirnya juga kebongkar semua. Iya, ibaratnya satu bom waktu ya Kiai. Bom waktu. Iya. Ibaratnya kan baru 1 tahun melawan 1 abad Gus. Iya betul. Baru 1 tahun melawan 1 abad. Susah. Tapi insya Allah. Makanya saya sih berharap itu dengan adanya gerakan-gerakan yang sudah diluncurkan oleh Kiai Imad, dengan Gus Abbas, ayolah kita bareng-bareng dukung demi bukan masalah melawan Mbak Alwi itu bagian kecil Kiai. Ada yang lebih besar Gus? Yang lebih besarnya itu menjaga sejarah Kiai. Betul. Menjaga sejarah itu paling besar. Menjaga sejarah Nusantara. Iya, menjaga sejarah Nusantara itu sangat penting. Kalau Mbak Alwi itu kan bagian. Makanya kita jangan sampai negara kita ini dirusak oleh imigran-imigran yang tidak bertanggung jawab. Siapapun imigrannya, kita tidak membeda-bedakan. Kalau mau merusak negara ini, berhadapan dengan kami. Berhadapan dengan rakyat. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.